Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi cakap digital menggunakan fasilitas internet. Materi ini pernah saya bawakan pada hari Selasa tanggal 28 September tahun 2021, acara bersama Kominfo dan Siberkreasi untuk Indonesia Maju. Perkenalkan, saya David Misra, instansi saya adalah SMK Negeri 1 Tambun Selatan. Ini adalah foto saya bersama para siswa SMK Negeri 1 Tambun Selatan yang sedang mengadakan uji kompetensi di salah satu hotel di Kota Bekasi. Ya, kita lihat di sini ya, pengguna internet Indonesia tahun 2020, populasi penduduk 272,1 juta jiwa. Pengguna internetnya 175,4 juta, penetrasi internetnya 64%, penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Pengguna sosial media 160 juta, penetrasi sosial media 59% dari total jumlah penduduk. Pengguna sosial media Januari 2020 versus Januari 2019 bertambah 8,1% atau bertambah 12 juta. Smartphone terkoneksi 338,2 juta atau 124% dari total penduduk Indonesia. Jadi ada satu penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari satu smartphone ya. Smartphone terkoneksi Januari 2020 versus Januari 2019 bertambah 15 juta atau tumbuh 4,6% ya. Data pengguna internet Indonesia ini ya dirilis oleh layanan manajemen konten Hotsuite dan agensi pemasaran media sosial dan merapan digital 2021. Ya, di sini ada 274,9 juta jiwa dengan 195,3 juta pengguna internet via handphone. Nah, ini 170 juta jiwa pengguna media menggunakan media sosial. Nah, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021, jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Pengguna internet Indonesia usia 16 hingga 64 tahun yang memiliki telepon genggam adalah 98,3%. Ya, tercatat 195,3 juta orang Indonesia mengakses di internet melalui ponsel genggamnya. 170 juta jiwa orang Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. 74,3% pengguna internet Indonesia juga menonton video blog setiap bulannya ya. Selanjutnya macam-macam mesin pencarian informasi ya. Di sini ada simbol-simbol mesin pencarian ya. Di sini yang paling besar disimbolkan dengan mesin pencarian Google ya. Kemudian ada Bing, ada Baidu, ada Axe, Yahoo, DuckDuckGo ya, oleh Yandex dan ini adalah mesin-mesin pencarian informasi ya. Menurut data penelitian ya, lebih dari 80,3% orang menggunakan mesin pencarian Google dan kurang dari 2% orang menggunakan mesin pencarian selain Google ya. Di sini ada perbandingan jenis-jenis mesin pencarian informasi. Google memiliki waktu penyediaan informasi yang cepat, menyediakan informasi dari berbagai sumber sekaligus, memiliki banyak fitur pendukung untuk optimalisasi pencarian informasi, terkoneksi dengan pihak ketiga sehingga dapat menyediakan informasi lebih detail ya. Memang di sini juga menyediakan pencarian dengan berbagai bahasa ya. Kita ketahui bersama kita banyak menggunakan mesin pencarian Google karena di Google itu juga ada fasilitas lainnya ya. Untuk pandemi kita bisa menggunakan Google Classroom untuk belajar, kemudian bisa membuat soal dengan Google Form, kemudian kita juga bisa meeting dengan Google Meet ya, kemudian ada Google Translate ya. Jadi banyak fasilitas Google lain yang bisa kita gunakan. Ada juga Google Map ya. Jadi Google itu banyak memberikan fasilitas kepada pengguna internetnya. Di sini ada Bing ya, ini yang disediakan oleh Bing ya, kemudian DuckDuckGo ya, seperti ini penyediaannya.
layanannya. Kemudian ada Yahoo, ya, menyediakan informasi dalam berbagai jenis gambar, foto, video, dan berita, memiliki fitur newsfeed di halaman utama pencarian. Yahoo ini juga cukup terkenal ya di kalangan kita ya. Nah, Baidu dan Yandex ini ya mesin pencarian yang lainnya. Ya, kemudian fitur suara pada mesin pencarian informasi Google. Ini di Google ini ada fitur suara pencarian juga ya, itu. Ya, di sini kita bisa menggunakan suara kita dengan cara menekan tombol mic ini ya, akan muncul pencarian search by voice dengan suara kita ya. Kemudian filter jenis informasi pada mesin pencarian informasi Google ini ya, fitur-fiturnya ya. Ini ada semua berita, video, gambar, map lainnya, ada belanja, buku, penerbangan, dan keuangan. Jadi manakala kita ingin mencari video, maka tinggal kita klik video, dan kalau kita ingin mencari gambar, maka akan ketemu jika kita mengklik gambar ya. Layanan Google Cendekia. Nah, ini sebagai insan cendekia ya, kita sebagai insan-insan cendekia yang berkutat di sekolah ataupun di kampus ya. Ini kita sering menggunakan Google Cendekia untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah ya, dan juga tulisan-tulisan ilmiah yang ada di mesin pencarian ya. Nah, kemudian di sini ada tips menggunakan kata kunci pada aplikasi Google. Gunakan tanda kutip, gunakan titik dua untuk mencari hanya di situs tertentu, gunakan tanda bintang untuk mencari kalimat dengan beberapa kata yang hilang, gunakan dua titik dan angka untuk mencari range angka, gunakan kata relate untuk mencari situs yang mirip, gunakan tanda minus untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak diinginkan, gunakan file type file-file yang diinginkan untuk mencari hasil berdasarkan file type yang kita inginkan ya. Nah, ini ya tips-tips penggunaan kata kunci. Biasanya kita menggunakan tanda kutip ini ya kan. Kemudian kita juga menggunakan selain tanda kutip ini, kita juga menggunakan tanda minus untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak kita inginkan ya. Next, kemudian ya, hal-hal positif apa yang ada di internet ya, ada education ya kan, kita bisa banyak belajar dari internet ya, kita bisa banyak tahu dari yang kita tidak tahu, kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mancanegara ya, dengan berbagai macam bahasa, kita bisa belajar bahasa dari internet ya, kemudian kita bisa mempromosikan pariwisata kita ya. Traveling di sini mempermudah traveler mengunjungi tempat-tempat impian, misal tidak pandemi kita bisa menabung dan mengunjungi tempat-tempat impian kita. Lifestyle ya, di internet kita bisa melihat lifestyle ya. Nah, ini kita harus saring ya, ambil yang positifnya. Kemudian kita juga ya bisa tahu berbagai makanan di berbagai tempat, kemudian kita bisa membuatnya, bisa mempromosikannya dan menjual lebih banyak, yaitu food ya. Country finance dengan turis datang ke Indonesia menambah devisa bagi negara kita. Fashion ya kan, kita tahu fashion terkini di berbagai belahan dunia dengan hanya melihat dari smartphone ya. Kemudian shopping ya, jual beli jadi lebih mudah, praktis, tanpa lelah, tanpa susah ya. Ingat ya, banyak sekali situs jual beli yang menggoda ya. Kita membeli kebutuhan bukan keinginan ya. Beli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Permata ya. Ini juga hal positif lainnya, ada bisnis, memudahkan orang mengembangkan bisnis online, terutama perusahaan yang punya visi mendunia ya. E-banking ya, kita tinggal menggerakkan jari kita ya untuk mentransfer ya kan, juga untuk membayar layanan, misal layanan BPJS, kita tinggal mengetik saja ya, data transferring ya, email, newsgroup ya, kita semudah itu mengirim berita kepada sahabat kita yang berada di belahan
belahan bumi lain ya, di provinsi lain ya, di negara lain ya. Source of inspiration ya, dengan adanya internet, dengan adanya fasilitas internet ini kita bisa mencari dan menggali informasi, karena di sini ada sumber-sumber informasi, misalnya informasi saling berbagi yang dilakukan oleh kalangan selebritis yang memberikan aura positif ya, sehingga kita juga bisa mencontoh hal tersebut ya. Contoh positif pengguna internet ya, di sini ada Yasa Paramita Singgi ya, beliau adalah owner fashion pria ya, menawarkan produknya di YouTube dan Instagram ya, outletnya ada di Jabodetabek, omset hingga 200 juta per bulan loh ya, luar biasa ya. Kemudian ada di sini ada Reza Nurhalim ya, kita kenal ya sebagai owner keripik terkenal Maici ya, dari level 1 sampai dengan level 10 ya, booming di Twitter ya, omsetnya hingga 7 miliar per bulan ya. Kemudian ada di sini ada Yuka Harlando ya, owner bisnis sepatu Brodo ya kan, yang menggunakan layanan internet sebagai satu yang menghasilkan ya, menjadi produktif ya dengan bisnisnya melalui internet, tapi juga menggunakan offline juga ya, ajang pameran, dititipkan ke distro, department store dan lain-lain ya. Ini the richest YouTubers in Indonesia. Ini kita bisa melihat YouTubers di Indonesia ya, dengan penghasilannya yang fantastis ya. Di sini kita lihat ya, ada Gen Halilintar dengan penghasilan per bulannya lebih dari 2 miliar, ada Nay ya, Naisa Alivia Yuriza, ini fotonya ya, dengan penghasilan lebih dari 5 miliar, dengan Ricis Official ya, Ria Ricis ya, dengan penghasilan lebih dari 5 miliar ya. Ini ada Ria Ricis dan Abang TR-nya ya. Nah, kemudian ada Aurel ya, Atta Halilintar dengan penghasilan yang fantastik ya, lebih dari 5 miliar ya, ini dengan pasangannya Aurel Hermansyah. Kemudian ada Rans Entertainment ya, Rans Entertainment ini ada Raffi Ahmad, Nagita dan juga Rafathar ya, dengan timnya, dan Mbak Pau yang terkenal ya, dengan penghasilannya juga lebih dari 6 miliar ya, ini fantastis ya. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi kita. Ada Deddy Corbuzier dan penghasilannya juga lebih dari 6 miliar. Nah, orang-orang ini tentunya menghasilkan uang tidak semudah membalikan telapak tangan, yang mereka bekerja keras dari tahun ke tahun ya kan. Mereka harus kreatif, mereka inovatif ya, sehingga bisa menghasilkan uang ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi mereka butuh kerja keras dan usaha yang luar biasa. Ini kita kenal di sini, anak muda pasti tahu ya, Vicky Naki ya, belajar bahasa asing otodidak dari internet ya. Channel YouTube-nya bisa kita kepoin di Vicky Naki ya, channel IG-nya Vicky Naki ya. Nah, ini dia sosoknya ya, Vicky Naki, yang menginspirasi anak-anak muda untuk belajar bahasa ya dari internet ya. Dia sebagai YouTubers dengan kemampuan banyak bahasa ya. Kemudian info beasiswa kuliah dari internet kita bisa lihat di sini ya. Ini internet, manfaat internet ya, kita bisa melihat di mamikos.com ya. Kemudian di biayakuliah.web.id dan daftar beasiswa.com ya. Kita bisa lihat di info beasiswa kuliah dari web dan situs ini ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui info loker ya, bagi siswa-siswi SMK atau SMA yang akan bekerja ya, bisa melihat info loker di situs-situs ini ya. Ini dia ya, loker urbanhire.com, karir.com ya, jobsdb.com dan jobstreet.co.id ya. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, satu kata dari saya untuk cakap digital, be yourself,
agar percaya diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian Allah bisa karena biasa, ya kan, biasa maka akan menjadi bisa. Ingat, senantiasa kita mengambil hal-hal yang positif di internet, ya, senantiasa menggunakan internet sebagai media yang membangun karakter kita, karakter baik kita, dan menjadi orang yang produktif dan bisa menginspirasi orang lain dengan kebaikan. Practice make perfect, ya, dengan berlatih membuat kita jadi sempurna. Ya, demikian kurang lebih, yang mohon maaf dari saya, ya, mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Thanks a lot. Stop.